Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film koboi legendaris. Film ini masuk dalam 5 besar film koboi terbaik dunia dan dirilis pada tahun 1966. Film ini menceritakan tentang 3 koboi yang memperebutkan harta karun yang tersimpan di sebuah pemakaman. Dalam perjalanannya, film ini dibumbui oleh berbagai kejadian yang penuh dengan adrenalin. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Adegan diawali dengan latar di tahun 1966. Diperlihatkan 2 orang misterius sedang menyerang sebuah tempat, di mana dari sana keluar seorang bernama Tuko yang dijuluki The Ugly. Tuko ini adalah bandit pencuri dan penipu ulung. Scene berganti memperlihatkan sebuah keluarga, di mana mereka tampak tegang saat seseorang bernama Angel Eye mendatangi rumah mereka. Sesuai rumor, tidak ada yang selamat setelah didatangi oleh Angel Eye ini. Kepala keluarga di rumah ini, panggil saja si Bapak, berasumsi bahwa Angel Eye itu adalah utusan dari seseorang bernama Baker untuk memaksa si Bapak buka mulut soal peti koin emas yang hilang. Berbeda dari dugaan si Bapak, rupanya Baker membayarnya untuk menanyakan identitas asli seseorang bernama Jackson yang menemui si Bapak tempo hari, di mana menurut si Bapak nama aslinya adalah Bill Carson. Si Bapak sempat menawarkan bayaran yang lebih tinggi pada Angel Eye, namun ia menolak dan membunuh si Bapak. Malam harinya Angel Eye menyampaikan semua info yang ia dapat dari si Bapak. Lalu tanpa diduga ia juga membunuh Baker yang membayarnya. Dalam film ini Angel Eye berperan sebagai The Bat. Dialah pembunuh bayaran terbaik kala itu. Keesokan harinya, sekelompok bandit hendak menangkap seorang buronan kelas kakap, yaitu Tuko, dengan imbalan yang sangat besar. Lalu seorang koboi bernama Blondie datang, di mana ternyata ia bermaksud sama, yaitu menangkap Tuko demi sebuah imbalan. Blondie pun membawa Tuko untuk diadili. Tuko pun menyumpahi Blondie agar terkena kudis. Rupanya Tuko adalah penjahat kelas kakap, pelaku prostitusi, pencucian uang, perampokan bank, membakar gedung, pemalsuan uang, dan lain-lain. Dengan kata lain, seluruh tindakan kriminal pernah ia cicipi sebelumnya. Untuk itu Tuko pun akan dihukum gantung di hadapan para warga. Namun secara mengejutkan, Blondie membantu Tuko di detik-detik terakhir. Rupanya Blondie dan Tuko bekerja sama untuk menikmati uang tebusan Tuko. Karena setiap kali Tuko berhasil kabur, uang tebusannya selalu bertambah dan mereka pun terus mengulanginya. Pagi itu Angel Eye juga berada di sana. Ia mendapat info bahwa koin emas itu tengah dikawal oleh sekelompok bersenjata, di mana hanya 3 orang di antara mereka yang selamat setelah mendapat serangan, yaitu Steve Baker dan Jackson. Saat ini Jackson alias Bill Carson kembali menjadi tentara dan hidup bersama wanita bernama Maria di sebuah tempat bernama Santa Ana. Lagi-lagi Tuko dan Blondie berhasil kabur, namun di tengah jalan Blondie tiba-tiba memutus kerjasama mereka. Karena menurut Blondie harga tebusan Tuko tidak terlalu tinggi. Blondie ingin mendapat uang lebih banyak. Blondie pun menurunkan Tuko di tengah jalan. Dalam film ini Blondie berperan sebagai The Good. Scene berpindah pada seorang wanita bernama Maria, kekasih Bill Carson. Ternyata sejak tadi dia ditunggu oleh Angel Eye alias The Bat di dalam rumahnya. Menurut Maria, Bill Carson telah pergi bersama rekan tentaranya ke Santa Fe. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Tuko tiba di kota. Ia pun langsung menuju ke sebuah toko senjata dan merakit sebuah pistol yang tentu tak ia bayar. Namun sebaliknya ia meminta uang saku dari si kakek si penjaga toko. Setelah itu Tuko beristirahat di sebuah tempat. Lalu tiba-tiba 3 orang bandit datang menghampirinya. Tuko pun mengajak mereka bekerja sama untuk menghasilkan uang. Mereka pun menuju pusat kota, di mana kabarnya Blondie tengah berada di sebuah hotel di sana. Dengan tangkasnya Blondie menghabisi 3 teman Tuko. Namun Tuko menyelinap lewat jendela dan menodong Blondie. Dia menyuruh Blondie untuk gantung diri, yang anehnya Blondie menurut saja. Tapi tiba-tiba sebuah meriam menghantam tembok ruangan itu, hingga Blondie pun lolos dari maut.
Jauh dari sana, Angel Eye sedang mendatangi sebuah tempat pengungsian warga yang mengalami serangan oleh tentara Amerika yang dipimpin oleh Kemby. Menurutnya, kelompok tentara Bill Carson saat ini tengah menuju sebuah tempat bernama Glorieta di bawah pimpinan Kapten Sibley. Di tempat lain, Tuko mulai mencari keberadaan Blondie dengan mengikuti jejak berupa puntung rokok milik Blondie yang berserakan di sepanjang jalan. Sampai akhirnya Tuko menemukan Blondie yang tengah bersiap menyelamatkan seorang tahanan yang hendak dihukum gantung. Tuko pun membawa Blondie menyusuri gurun tanpa sedikit pun persediaan air. Tuko pun mulai menyiksanya berjalan di gurun pasir sejauh 100 mil. Tak lama sebuah kereta kuda tanpa kusir melewati jalur mereka. Saat Tuko melihat ke sana, rupanya kereta itu mengangkut beberapa mayat. Disinilah Tuko mulai menggasak seluruh uang dan harta benda milik mayat-mayat itu. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka nampaknya masih hidup, di mana ternyata pria itu bernama Bill Carson. Jika Tuko memberinya air, Carson berjanji akan memberinya 200.000 emas yang saat ini tersimpan di sebuah pemakaman di Seth Hill. Belum sempat Tuko mendengar tempat itu secara spesifik, Carson pun telah mati. Rupanya Blondie yang ada di sana sempat mendengar alamat pemakaman itu secara spesifik. Merasa Blondie adalah kunci untuk mendapatkan harta karun itu, Tuko pun menolong Blondie. Dia menyamar sebagai Carson dan membawa Blondie ke sebuah tempat pengobatan. Sikap Tuko berubah 180 derajat demi mendapat simpati dari Blondie. Berharap ia memberitahu lokasi pasti harta karun Carson. Namun sampai akhir Blondie enggan memberitahu apapun pada Tuko. Beberapa hari kemudian, seorang pastor yang ternyata adalah adik Tuko bernama Pablo datang bertemu dengan Tuko, di mana dia adalah pengelola tempat itu. Dari Pablo, Tuko tahu bahwa kedua orang tuanya telah meninggal saat dirinya sibuk menjadi bandit. Pertemuannya dengan Pablo sedikit membuat pikiran Tuko teralihkan. Meski begitu, bersama Blondie ia tetap melanjutkan perjalanan menemukan harta karun Carson. Pada saat itu sedang terjadi perang saudara antara dua tentara Amerika. Satu kubu berseragam hijau dan satu kubu berseragam Navy. Saat ini Tuko yang sedang menyamar sebagai Carson dari kubu seragam hijau. Tak sengaja mereka bertemu musuh di jalan. Tentu saja Tuko dan Blondie pun menjadi tawanan perang. Setibanya di markas, para tentara itu mulai mengabsen para tawanan. Begitu mendengar nama Bill Carson disebutkan, Angel Eye yang ada di sana pun merasa senang karena akhirnya menemukan orang yang selama ini ia cari. Tak lama kapten militer memanggil Angel Eye yang ternyata berprofesi sebagai sersan di sana. Ia memperingatkan jangan ada perampasan secara paksa dan penyiksaan pada tawanan. Sepertinya ia tahu bahwa bawaannya kerap melakukan hal itu pada para tawanan. Tak lama Angel Eye memanggil Bill Carson. Rupanya ia tahu bahwa orang itu adalah Tuko, salah satu teman lamanya. Angel Eye menanyakan mengapa Tuko menggunakan nama Bill Carson. Tentu saja Tuko enggan menjawab yang sebenarnya terjadi. Tak lama dengan bantuan anak buah Angel Eye, Tuko pun disiksa. Ia dipaksa buka mulut tentang harta karun yang dibicarakan oleh mendiang Bill Carson. Setelah mengalami siksaan yang cukup brutal, Tuko pun mengatakan lokasi harta Carson pada Angel Eye. Ia juga mengatakan bahwa Blondie yang lebih tahu lokasinya secara spesifik. Angel Eye pun memanggil Blondie untuk datang. Alih-alih mendapatkan siksaan seperti Tuko, Angel Eye malah mengajak Blondie bekerja sama untuk menemukan harta karun Carson. Sementara itu, Tuko dibawa pergi bersama para tentara untuk pindah ke suatu tempat. Saat ini Blondie mendapati bahwa Angel Eye membawa anak buahnya secara diam-diam. Khawatir Angel Eye akan membahayakan nyawanya, Blondie mengancam dengan menembak salah satu anak buahnya.
Di tempat lain, Tuko telah berhasil melompat dari kereta bersama anak buah Angel Eye, di mana tanpa basa-basi Tuko pun langsung membunuhnya dan pergi dari tempat itu. Saat ini Angel Eye singgah di sebuah kota yang nampaknya sedang terjadi konflik di sana. Tanpa sepengetahuan mereka, Tuko juga telah tiba di sana. Tuko memasuki sebuah rumah kosong, lalu tanpa mempedulikan apapun, ia mandi busa di sana. Lalu tak lama seseorang bertangan bunting yang telah lama memburu Tuko saat ini tepat berada di depannya. Namun karena kebanyakan bacot, bukannya menembak, ia malah ditembak oleh Tuko. Mendengar suara tembakan itu, Blondie langsung tahu bahwa itu adalah Tuko. Blondie pun pergi ke rumah kosong itu dan membunuh anak buah Angel Eye yang mengikutinya. Blondie memilih kembali bekerja sama dengan Tuko untuk membunuh Angel Eye dan 5 anak buahnya. Dengan santainya Blondie dan Tuko menyusuri jalan, meski tahu mereka berada dalam bidikan anak buah Angel Eye. Meski begitu, mereka berdua berhasil menghabisi anak buah Angel Eye dengan mudah. Tak lama mereka pun tahu bahwa Angel Eye telah pergi dari tempat itu. Mereka pun memulai perjalanan menuju harta karun itu. Namun tak semulus bayangan mereka. Di tengah jalan mereka tertangkap oleh tentara berseragam Na'vi dan dibawa menuju markas bertemu kapten mereka. Demi menyelamatkan nyawa mereka, Tuko mengaku bahwa keberadaan mereka berdua di sekitar sana karena ingin melamar menjadi tentara. Si kapten yang tengah mabuk itu mengajak mereka berdua berkeliling kamp tentara. Rupanya tentara di situ rela bertempur berhari-hari hanya untuk merebut sebuah jembatan bernama Jembatan Brason dari musuh mereka yang ada di seberang sungai. Tak berbeda seperti aturan minum obat, mereka mendapat serangan sebanyak 2 kali dalam sehari. Tak lama musuh menyerang kamp mereka dengan meriam. Para tentara pun berangkat untuk menghadapi musuh. Sementara Blondie dan Tuko menontonnya dengan santai seakan tak terjadi apa-apa. Rupanya harta karun incaran mereka ada di seberang sungai. Namun mereka berdua tak bisa leluasa melewati tempat itu selagi para tentara memenuhi tempat itu. Tak lama mereka pun mendapat ide menyamar sebagai tim penyelamat dan membawa tandu ke bawah jembatan. Secara diam-diam mereka pun memasang peledak di sepanjang jembatan. Tanpa diduga mereka sama-sama membuka rahasia tentang harta karun itu. Tuko mengatakan nama pemakamannya, sedangkan Blondie mengatakan nama makamnya. Setelah itu jembatan pun diledakkan. Mereka pun berhasil sampai ke seberang sungai dengan aman. Tak lama Tuko tiba-tiba meninggalkan Blondie. Tak tinggal diam, Blondie pun menembakkan meriam ke arah Tuko. Namun Tuko berhasil kabur. Saat ini Tuko telah tiba di pemakaman Seth Hill, di mana ternyata terdapat ribuan makam di sana. Ia pun mulai kewalahan mencari makam yang disebutkan Blondie di antara ribuan makam yang ada di sana. Tak lama Tuko pun berhasil menemukan makam dengan nama yang sesuai. Saat Tuko sibuk menggali, tiba-tiba Blondie datang dan dengan santainya membawakan sekop untuk Tuko. Tas sekop. Beberapa saat kemudian Angel Eye juga datang membawa sekop. Saat ini The Good, The Bad, dan The Ugly tengah saling ancam untuk mendapatkan harta itu. Namun ternyata Blondie tak menyebutkan nama makam yang sebenarnya pada Tuko. Saat ini Blondie berusaha menjamin keselamatannya dahulu. Lalu secara tiba-tiba saat mereka hendak saling tembak, Blondie melesatkan tembakan hingga Angel Eye terbunuh. Sementara itu Tuko tak bisa mengancamnya karena Blondie telah mengeluarkan peluru di dalam pistolnya secara diam-diam. Setelah itu Blondie menyuruh Tuko menggali sebuah makam yang ditandai dengan tulisan Unknown.
Dan benar saja, di dalam sana tersimpan koin emas yang tak terhitung jumlahnya. Lalu di saat itu pula Blondie menodongkan pistol ke arah Tuko dan memaksanya gantung diri di atas sebuah kuburan. Setelah memastikan Tuko tak bisa berbuat apa-apa, Blondie pun membagi koin emas itu, lalu pergi meninggalkan separuh bagian untuk Tuko yang sedang terikat dengan erat di sana. Saat Blondie mulai menjauh dari Tuko, ia pun menyelamatkan Tuko dengan memutuskan tali gantungnya hingga Tuko pun selamat. Dan film pun tamat. Dari film ini kita mendapat pelajaran bahwa jangan serakah. Bagilah hasil curianmu dengan orang lain. Kalau koruptor kayaknya nggak akan dibagi tuh dengan orang lain. Lebih baik gantung aja para koruptor. Setuju nggak? Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.